Baik ibu, bapak, adik sekalian rahimakumullah. Berawal dari sebuah ayat Al-Quran yang Allah sudah sampaikan dan tadi juga sudah saya bacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa dalam ayat ini Allah menjelaskan di bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Apa fungsi Allah turunkan Al-Quran di alam dunia ini buat manusia kita yang beragama Islam? Hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia, dan juga sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang tidak benar. Yang pertama, kalau bicara tentang Al-Quran, tentu tidak bisa lepas dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Dan sekarang kita hidup di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tapi tolong minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan. Tolong sucikan kita punya hati. Enggak ada arti kita hidup di bulan suci kalau hati kita ini tidak suci. Sekali lagi, gara-gara snack gue dicuekin. Saya minta maaf ya duduk, karena tadi saya habis dari pondok pesantren saya di Bogor, macet, pinggang agak sedikit sakit. Alhamdulillah. Bukan gara-gara snack sakit, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya Al-Quran, Bapak, kalau kita bicara tentang Al-Quran, Ibu, itu nggak lepas dengan bulan suci Ramadan. Makanya tolong, karena sekarang kita berada di bulan suci, hati kita kudu suci. Kenapa? Enggak ada arti kita hidup di bulan suci kalau hati kita tidak suci. Bagaimana agar ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah di bulan suci? Yang pertama, menarik sebuah doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ibu kenal sama malaikat Jibril? Kenal? Iya, mendingan gak kenal. Kalau bilang kenal so akrab. Gak apa-apa sambil humor Pak ya. Gak apa-apa ya. Ya kan tarawih artinya istirahat, witir artinya ganjil. Nah sekarang giliran ceramah, istirahat apa ganjil? Enggak ada arti kita hidup di bulan suci kalau hati kita tidak suci. Maka agar hati ini suci pada saat kita berada di bulan suci, menarik doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa itu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasanya umat Nabi Muhammad yang kalau mereka belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Doa ini dengan didengarkan oleh Rasulullah yang betul-betul cinta kepada umatnya. Tapi ketika mendengar malaikat Jibril alaihi salam bicara sedemikian rupa, berdoa sedemikian rupa, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Amin, amin, amin. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah. Kalau Rasul sudah mengaminkan, maaf, sulit untuk tidak diterima, pasti diterima. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Saya nggak mau bicara tentang hadis ini sahih atau dhaif, saya nggak perlu kesana dah. Sekarang mah ribet, pendapat macam-macam, betul nggak Bu? Betul nggak Bu?
Yang terpenting bagi kita apa? Orang tua jangan sampai kita langkahi. Dan ini pun sudah tertuang di dalam Al-Quran. Coba bayangkan saja, ibu kita banting tulang, ibu kita berada dalam janin ibu kita. Ibu kita kemana-mana membawa kita serba susah. Boleh tanya ibu-ibu yang punya anak, di saat ibu sedang hamil, mau makan hati-hati, mau duduk hati-hati. Yang dipikirkan bukan ibunya, tapi anak yang ada di dalam janin ibunya. Betul tidak? Di saat ibu kita berada di rahim ibu kita, pada saat kita dilahirkan ke alam dunia, itu pertaruhannya antara nyawa, hidup dan mati. Yang keluar keringat ibu-ibu pada saat melahirkan kita, itu bukan keringat yang kecil, segede jempol gedenya. Pada saat ibu melahirkan anaknya, coba bayangkan, pada saat anak kita lahir, kita disusui. Pada saat itu kita dididik. Pada saat dididik kita dibesarkan. Pada saat kita dibesarkan, kita terdidik, kita punya penghasilan. Lalu kita campakkan ibu kita begitu saja. Maaf, jangan mimpi di siang hari bolong. Ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah. Segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau orang tua, terutama ibu, kita campakkan begitu saja. Makanya betul kata Rasul, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki, di telapak kaki. Tapi jangan kayak santri saya bilang surga di telapak kaki ibu, dia pulang ke rumahnya bilang bu, lihat telapak kakinya. Kenapa? Kata Pak Kiai, telapak ibu ada surga. Diangkat itu telapak kakinya, surga kagak ada, untuk air mulu. Belum lagi bapak kita banting tulang, peras keringat, hujan kehujanan, panas kepanasan, demi siapa? Demi anak. Saat saya ceramah, di saat saya berbisnis, saya dapat uang. Di saat saya dapat uang, lalu saya makan enak, saya mikir, ya Allah, anak saya makan apa ya? Sama itu juga terjadi pada bapak kita terhadap kita dulunya. Jangan mimpi sekali lagi di siang hari bolong ibadah kita akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Senyum orang tua itu adalah surga bagi anak. Tetesan air mata itu adalah neraka bagi anak. Jangan mimpi sekali lagi di siang hari bolong ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah agar hati ini kita suci di saat kita berada di bulan suci. Apa? Yang kedua, sama tetangga. Sama tetangga kudu baik, sama tetangga kudu akur. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Maaf, nyetel lagu dangdut pelan-pelan, tetangga belum tentu senang lagu dangdut. Nyetel lagu pop, isi rumah aja yang dengar, tetangga belum tentu senang lagu pop. Nyetel lagu gambus, biar tetangga Islam belum tentu senang lagu gambus. Kenapa? Biarpun ibadah kita hebatnya kayak apa, tapi kalau tetangga sakit hatinya, kecewa dengan perbuatan kita, diancam oleh Nabi apa? Laisa minna man lam ya'man jarahu. Tidak termasuk umatku yang mereka tidak bikin tentram tetangganya. Na'udzubillahi min. Sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, kita berpuasa, alhamdulillah. Waduh, hebat banget Pak bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, andaikan umatku tahu bahwa hebat dan dahsyatnya itu bulan suci Ramadan, maka setiap umatku akan berdoa minta supaya gak ada bulan lain selain bulan Ramadan. Hebat banget Ramadan. Bahkan saya sering rumor nih sama teman-teman, Ramadan benar-benar hebat. Gimana kurang hebat tuh Ramadan? Kemarin sebelum bulan Ramadan biji salak keras. Sekarang datang bulan suci Ramadan biji salak lembek. Alhamdulillah.
Ada yang bilang lain bahannya Pak Kiai. Saya jawab, saya kagak mau tahu. Pokoknya di bulan Ramadan biji salak lembek titik, kagak pakai koma. Kita dianjurkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan dijadikan itu yang namanya ibadah puasa adalah beban, tidak. Al-Quran sudah menyatakan dengan hikmah kita menjalankan ibadah puasa apa? Agar kita tahu kepedulian kepada orang miskin. Ibadah puasa itu punya hikmah agar orang Islam atau si kaya punya kepekaan sosial kepada yang miskin. Orang kaya puasa biar kau tahu penderitaan orang miskin. Hai orang kaya puasa biar kau tahu gimana rasanya orang kagak makan. Hai orang kaya puasalah kau nanti bisa tahu perihnya jadi orang yang kelaparan. Ini kan kadang-kadang maaf yang kayanya rajin puasa, yang miskin udah gak puasa, makan minum merokok sembarangan. Itu percis anak kecil bilang kue cincin ganas turi, udah miskin gak tahu diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Allah mewajibkan kepada kita umat Islam dalam gerak dan langkah ibadah itu nggak ada yang merugikan, Pak. Contoh, kita disuruh puasa, tujuannya apa? Biar kita punya kepedulian sosial kepada orang miskin. Lalu nanti kita disuruh bayar zakat fitrah, begitu juga agar kita punya kepedulian kepada si miskin. Idul Adha kita disuruh motong kambing, kebo, sapi dan lain sebagainya. Itu pun punya tujuan apa? Orang kaya, kamu kalau mau makan kambing daging gampang, si miskin kesian tuh potong dan bagi-bagi tuh daging buat si miskin. Ini hikmah dan hebatnya ajaran Islam. Luar biasa yang namanya Islam. Termasuk ibadah puasa kita lakukan jangan dijadikan beban. Kayaknya kalau saya puasa, Ustaz, badan lemes, badan kurus, ini bakal penyakit. Oh tidak. Kita disuruh menjalankan ibadah puasa, biarpun badan kita kurus, gak usah khawatir. Kurus kita adalah kesehatan. Saya pernah sampaikan kata Rasulullah apa? Sumu tasihhu. Puasalah kau akan menjadi orang yang sehat. Biar badanmu kurus, kurusmu adalah kesehatan. Profesor doktor dari Korea dan Jepang yang bernama Robert Kool dengan Harakirti. Maaf ibu, tahu Jepang? Tahu Jepang? Tahu? Ya bagus, di mana? Jepang tuh Depok belok kanan. Profesor doktor dari Korea dan Jepang yang bernama Robert Kool dengan Harakirti pernah menghina hadis ini habis-habisan. Dalam simposium dan seminar internasional, apa kata kedua profesor doktor ini? Orang Islam itu bodoh, mau ngikuti Muhammad yang bodoh. Orang Islam itu kagak pintar, mau ngikuti Muhammad yang gak pintar. Mana ada orang puasa itu sehat? Apaan itu Quran yang bicara kita diwajibkan untuk berpuasa? Tapi karena ini orang adalah orang pintar, bukan sekedar teori yang mereka tahu, tapi praktek. Dengan mengambil objek kelinci percobaan buat cacing. Maaf Bu, kenal cacing? Kenal cacing? Kenal cacing? Bagus sama cacing kenal. Gimana kenalannya? Kalau ditanya nama binatang jangan bilang kenal, tahu. Kalau bilang kenal berarti itu binatang bisa ngomong. Nama saya Ibu Ani, saya cacing. Kedua profesor doktor ini ngambil penelitian kelinci percobaannya 2 cacing. Tujuannya apa? Emang pengen ngejatuhin Islam. Makanya dia pilih binatang yang kecil. Kedua cacing ini diperumpamakan seperti orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa dalam sebuah lab. Cacing yang satu dikasih makan, yang satunya tidak. Artinya yang satunya puasa, yang satunya tidak. Proses eksperimen terus berlanjut, penelitian terus berjalan. Tepat pada tanggal 1 Syawal Lebaran, cacing ini dilepas dari kandangnya. Diperiksa organ tubuhnya, ternyata
cacing yang kurus yang puasa itu jalannya lebih lincah ketimbang cacing yang gemuk tapi nggak puasa. Bahkan ketika dilepas dan diperiksa organ tubuhnya, cacing yang puasa itu lebih sehat ketimbang cacing yang gemuk tapi nggak puasa. Saat itu juga Profesor Dr. Robert Poole dengan harakirti berkata, wah, nabinya orang Islam itu hebat. Nabinya orang Islam itu canggih. Hari ini detik ini kami akui Islam. Hari ini detik ini kami masuk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang pintar, orang kaya masuk Islam gara-gara puasa. Oke, kita masih kurang yakin. Maaf. Silakan main ke rumah sakit. Di sini dekat ada banyak rumah sakit. Coba main ke rumah sakit. Kalau ada orang badannya kegemukan, badannya itu tambun, bengkak, sakit, periksa ke dokter. Biasanya dokternya bilang apa? Ini badan kegemukan, ini badannya tambun, berbahaya, rawan penyakit jantung, tolong diet. Diet itu Pak bahasa kedokteran, bahasa kita sama dengan puasa. Masih kurang yakin lagi, ada orang mau dioperasi, baik operasi kecil atau operasi besar. Biasanya dokternya bilang apa? Ibu bapak kan mau dioperasi, jangan makan minum dulu ya. Itu puasa, konsep Islam namanya. Allahu Akbar. Kurang yakin lagi, ini sedikit nih bicara nih ayam. Ibu, bu, ayam, bu, ayam, ayam. Ayam itu kalau meremin telurnya kehidupannya percis kayak orang puasa. Pagi-pagi kita buka kandangnya, dia keluar cari makanan, teriak kok 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 kok. Itu sebenarnya Pak yang diteriakin apa? Sahur, sahur, sahur. Bapaknya aja yang nggak ngerti, saya juga nggak paham. Pagi-pagi ini kandang dibuka, dia teriak kok 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 kok. Setelah kenyang kembali lagi ke kandangnya. Diterami ini telur, ini ayam biar badannya kurus tapi menghasilkan apa? Telur menjadi itik. Jarang ada ayam mati gara-gara mengerami telurnya. Emang pernah ada pengumuman di masjid, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Udin mati gara-gara puasa? Gak ada. Makanya kita disuruh berpuasa agar badan kita sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya merasain banget ya Pak, merasakan banget gitu. Kayaknya ya Allah hebat banget yang namanya puasa. Ini saya dari Bogor, itu tadi sahur, saya buka puasa, berhenti makannya cuma bubur sedikit. Saya makan bubur, kalau saya nggak mengecewakan si penjual bubur, nggak habis itu bubur. Tapi karena saya nggak mau mengecewakan tukang bubur, maka itu bubur saya habisin. Coba bayangin Pak, hebat di puasa. Kalau kita tidak berpuasa, kita jangan makan pagi, giliran makan siang, lahapnya minta ampun. Kita nggak puasa, jangan makan pagi, jangan makan siang, giliran makan sore, maaf, rakusnya bukan main. Tapi di saat kita menjalankan ibadah puasa, pagi kita nggak makan, siang kita nggak makan, sore kita nggak makan, beduk bertalu-talu, adzan berkumandang, maghrib memanggil, kita ambil air segelas, kita minum seteguk, perut kayaknya sudah kenyang bukan main. Makanan yang ada di meja nggak ada selera untuk kita santap, betul tidak? Betul tidak? Makanya pantas kalau Rasulullah itu buka puasa sederhana, 3 butir kurma, seteguk air jam-jam, sepotong roti kalau ada, kalau nggak ada 3 butir kurma, seteguk air jam-jam, beres. Percis kayak ibu-ibu di sini kalau buka puasa kayak Rasul, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau 3 rantang belum afdol gitu. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ada 2, pertama puasa, yang kedua diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini buat kita adalah pegangan. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau kita pegang di antara keduanya itu tidak akan kita tersesat apa?
Di antaranya adalah Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, Al-Hadis. Al-Quran kita jadikan pegangan, Al-Quran kita jadikan pedoman, Al-Quran bisa kita jadikan apa? Hujjah bagi hidup dan kehidupan kita. Maaf, kalau tanpa ada yang namanya Al-Quran, maka kehidupan manusia di alam dunia ini seperti binatang. Kita mau bicara tentang apa dalam Al-Quran? Sekarang lagi musim corona, pandemi, apalagi itu COVID-19 itu ya. Ya Bu ya, coba lihat, kita disuruh cuci tangan, suruh cuci muka. Ini mah udah ada dalam Al-Quran. Di saat musim pandemi corona COVID-19 kita disuruh cuci tangan, cuci muka. Al-Quran sudah bicara, sholat aja 5 waktu kita cuci tangan, cuci muka, bahkan cuci kaki. Itu yang sholat wajib, belum sholat sunnah. Al-Quran. Lalu kita disuruh pakai masker. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID, musim pandemi, di sebuah negara yang mayoritas non-muslim, yang benci kepada mereka yang pada pakai cadar, yang pakai cadar dipukul, diseret-seret, dipukuli, disiksa, dianiaya karena pakai cadar. Setelah musim pandemi muncul, apa yang terjadi? Itu negara yang mayoritas non-muslim, yang benci kepada cadar. Akhirnya apa? Sekarang jangankan yang namanya perempuan, laki-laki aja pada pakai cadar. Islam, Quran bicara Alhamdulillah. Makanya minta maaf, ajarin anak kita ngaji agama agar mereka itu mengerti tentang Al-Quran. Anak adalah aset bagi orang tuanya. Buat apa anak kita jadi jenderal? Allah gak takut dengan jenderal. Buat apa anak kita jadi hartawan? Kita mati gak dibawa itu harta. Buat apa anak kita jadi pejabat? Allah gak takut dengan yang namanya pejabat. Yang dibutuhkan pada saat kita meninggal dunia adalah awaladin salihin yad'ullah, anak yang mendoain ibu dan bapaknya. Kalau ibu dan bapaknya itu meninggal dunia, lah bagaimana anak mau mendoain ibu dan bapaknya kalau meninggal dunia, kalau anaknya itu tidak diajarkan untuk membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Oke, saya pengen cerita sedikit Pak, dan ini sering saya sampaikan karena ini kejadian nyata. Bu, jam 11 malam saya ditelepon sama perempuan. Tak dulu, boleh curiga aja, dibilang perempuan cabe-cabean. Bukan. Jam 11 malam saya ditelepon sama perempuan, kling, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Haji Syahrillah Asfari Jeti, ada apa? Boleh saya minta tolong? Silakan, mudah-mudahan saya bisa bantu. Kenapa? Saya punya suami sakit udah lama, terus berobat kemana-mana gak sembuh, badannya kurus tinggal tulang belulang, matanya melotot, mulutnya nganga, punggungnya lecet, udah gak bisa bergerak. Udah berobat kemana-mana tapi belum sembuh juga. Barangkali dengan doanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Allah sembuhkan suami saya. Oh kalau begitu ibu jemput saya, karena saya nggak tahu rumah ibu. Baik, kami jemput. Oke, ibu bawa orang, saya bawa santri supaya tidak fit. Ketika saya dijemput, saya kaget, minta maaf, dijemputnya pakai mobil mewah. Ketika saya sampai di rumahnya, saya tertegun, saya heran kenapa ternyata nih orang-orang kaya. Keramiknya made in China asli, kusennya jati asli, di depan rumahnya banyak mobil bererot percis kayak di rumah saya. Gerobak. Saya lihat, ya Allah, ini orang kaya. Saya husnuzon udah dapat surga dunia, tinggal surga akhirat. Ibu ada sejadah, dikasih sejadah, saya sholat. Ketika selesai sholat, saya mulai munajat kepada Allah, saking tegaknya ngelihat orang yang sakit ini. Ketika saya sudah mulai berdoa, tiba-tiba apa? Konsentrasi saya hilang, khusyuk saya lenyap.
terdengar petikan gitar yang merdu dan syahdu adanya di sebuah kamar. Adanya di sebuah. Saya telusuri ini kamar, saya ketok ini kamar, tok tok tok, assalamualaikum. Keluar anak baru gede, enggak jawab salam saya, cuman dia bilang apa? Ada apa Pak Ustaz? Lalu saya bertanya, Dek, boleh saya nanya? Nanya aja. Adik ini apanya bapak yang sedang sakit ini, Dek? Anak ini jawabnya enak banget Pak. Sambil cengengis dan ketawa, apa dia bilang? Hehe, saya ini anaknya bapak yang mau mati ini Pak Ustaz. Itu bapakmu, Dek? Iya, itu bapak saya. Ya Allah, Dek, bapak kamu ini sedang sakratul maut. Bapakmu ini sedang kritis. Kenapa kok kamu main gitar bukannya ngaji? Ayo sini ngaji sama saya. Kita baca surah Yasin ke Ar-Rahman atau baca Al-Fatihah. Apa dia bilang? Al-Fatihah makhluk apa Pak Ustaz? Kamu gak bisa ngaji, Dek. Anak ini tiba-tiba marah bapak sama saya. Dia tudik-tudik saya, apa dia bilang? Pak Ustaz, kalau bapak mau mati saya gak bisa ngaji, jangan salahin saya. Kalau Allah nanti menyuruh saya, kalau Allah nanti masukin saya ke neraka karena gak bisa ngaji, saya bebankan dosa saya kepada ibu dan bapak saya. Ibu bapak saya cuma nyuruh saya kursus komputer, fisika, matematika, bahasa Inggris, tapi saya nggak pernah disuruh untuk belajar ngaji. Sekarang bapak saya mau mati, saya nggak bisa ngaji, ya jangan salahin saya. Tiba-tiba ini anak nunjuk kepada ibunya. Apa dia bilang? Pak Ustadz, kalau perlu nih saya doain biar ibu saya cepat matinya, supaya semua warisan jatuh ke tangan saya. Na'udzubillahi min. Makanya dalam peringatan malam nuzulul Quran ini, maaf Pak, saya lagi keadaan kurang sehat. Saya cuma berpesan satu saja, ajarkan anak kita baca Al-Quran. Zainu buyutakum. Allah. Jawab dong, Allah. Gue dicuekin. Lagi gak enak badan, narik urat dikacangin. Ulang. Zainu takum. Kan bagus biar terpaksa. Bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Ini pesan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Zayyinu buyutakum, hiasilah rumah tanggamu. Yang pertama apa? Bis-sholat, dengan yang namanya sholat. Ini maaf buat bapak-bapak Pak, adakan sholat berjamaah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita tuh kerja. Sabtu, Minggu dekatkan dengan keluarga. Adakan sholat berjamaah. Karena anak itu adalah amanah Allah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau anak kita masuk ke dalam surga, maaf, bapaknya belum tentu masuk ke dalam surga. Tapi kalau anak kita masuk ke dalam neraka, maka kita sebagai orang tuanya harus masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Hiasi dengan apa? Dengan sholat. Adakan sholat berjamaah. Yang jadi imam bapaknya, istri, anak jadi makmum. Biarpun kita tinggal di gubuk reot, pagi makan, sore tiada, baiti jannati, rumah tangga laksana surga. Yang jadi imam bapaknya, istri, anak jadi makmum, bapaknya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya Quran gitu tuh Pak. Quran itu puisi di atas puisi, prosa di atas prosa, sastra di atas sastra. Nggak ada yang bisa ngalahin isi Al-Quran. Contoh, tadi imam kita begitu merdu bacanya. Pendek aja dah surat yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, S belakangnya. Malikin nas, S belakangnya. Ilahin nas, S belakangnya. Min syarril waswasil khannas, S
puisi, sastra, semua ada dalam Al-Quran. Bukan cuma itu aja, ngaji aja kalau pakai Quran, ngaji dengan ayat Quran gak bisa sembarangan Pak. Lain dengan lagu-lagu lain, gak bisa kalau Quran dilaguin macam-macam. Bisa, maaf, orang Jawa ngaji pakai logat Jawa, nggak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau imam sholat begini, ya Allah, 4 bulan baru rapi. Nggak bisa, itu hebatnya Quran Pak. Lalu maaf, misalnya orang Ambon sholat pakai gaya Ambon, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Enggak bisa, itu hebatnya dalam Quran. Allahu Akbar. Adakan sholat berjamaah, yang jadi imam bapaknya, istri anak jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Yang jadi imam bapaknya, istri anak jadi makmum. Allahu Akbar. Selesai bapaknya ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, ibu bapak, anak kita yang kecil ngambil tangan bapaknya, ini gara-gara Quran. Anak kita yang kecil ngambil tangan bapaknya, dicium tangan bapaknya. Abangnya bingung, adiknya cium tangan, diambil lagi tangan bapaknya, dicium tangan bapaknya. Anak kita yang paling tua ikut bingung, adik semua cium tangan, diambil lagi tangan bapaknya, dicium tangan bapaknya. Istri kita ikut bingung Pak, diambil tangan suaminya, dicium tangan suaminya. Suaminya lebih bingung, cium siapa? Akhirnya dipegang kepala istrinya, dikecup keningnya. Gara-gara Quran jadi harmonis. Akhirnya anaknya yang kecil nanya sama bapaknya, Bang, ibu sama bapak nggak baik. Ibunya pintar, anak abangnya pintar ngejawab, biarin deh, maklum ramuan Madura. Yang kedua, wa biqiraatil Quran. Udah ajarin anak kita baca Quran deh Pak, tolong deh Pak. Ya Allah, kita bakalan mati. Kalau kita mati, apa sih yang diharapin anak kita apa? Tadi udah saya bilang, anak kita jadi jenderal, Allah gak takut menjenderal, pelurunya dianggap melinjo. Anak kita jadi pejabat, Allah di atas pejabat. Anak kita jadi hartawan, Allah yang maha kaya. Kita gak ada daya dan kekuatan dalam hidup ini. Jangankan kita melawan Allah, melawan bencana alam buatan Allah aja kita udah gak sanggup. Jangankan kita melawan bencana alam, melawan rasa ngantuk aja kita gak mampu. Padahal apa beratnya ini alis mata. Kalau kita sudah ngantuk ciptaan Allah, kita udah gak ada daya dan kekuatan. Di sini menandakan kita adalah manusia yang lemah. Makanya sekali lagi, jangan lepas hidup ini dengan Al-Qur'an. Ibu bapak rahimakumullah, karena ada pembatasan waktu sampai di sini aja, malah lebih itu jadinya. Insya Allah dan waktu kita sampai kita sambung lagi insya. Cuman info yang terakhir begini. Maaf, saya lagi ngebangun pondok pesantren khusus anak yatim di Kebun Kacang ini. Udah ada yang daftar 9 orang. Jadi 3 bulan saya bangun pesantren, tiba-tiba dihantam dengan pandemi. Pokoknya judulnya ada masalah dalam pembangunan. Nah, tapi alhamdulillah 3 bulan saya ngebangun, terus dihantam dengan pandemi, tapi dengan izin Allah, kuasa Allah, Allah campur tangan. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah campur tangan menolong kita kalau dalam kebaikan. Saya mampu membangun 200 meter musola, kamar mandi 6, tempat duduk 4, kolam berenang 2, lalu
dapur umum, kolam renang 2, kolam ikan 5. Ya alhamdulillah, padahal lagi musim pandemi. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, senang kepada orang yang punya niat baik. Yang pertama, saya pengen nawarin buat ibu-ibu, bapak-bapak, yang punya tetangga, punya teman, punya saudara yang yatim terlantar dalam dunia pendidikannya, silakan nanti temui Ustadz Syahril. Ini sama lagi namanya saya nih. Beliau Syahril, saya Syahril. Ya, tapi saya di Mekah ditambahin Syahril lah. Jadi kalau ibu bapak ada tetangga teman saudara ada anak yatim yang terlantar putus sekolah, silakan nanti ke Ustadz Syahril supaya dibawa ke pondok pesantren saya, gratis total. Nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa baju, yang penting pakai baju. Iya dong, nggak perlu bawa baju, yang penting pakai baju. Ya itu anak yatim dari sini ke Bogor telanjang bulat tuh yatim apa tuyul. Jadi gratis total, semuanya udah disiapkan. Tolong bantu. Kita ini kadang-kadang maaf munafik. Rasul dihina, marah, Rasul dicela, murka, tapi kita nggak mau peduli kepada anak yatim. Sementara Rasul lahir dalam keadaan yatim. Sampai Rasul katakan anak Abul Yatam, saya ini adalah bapaknya anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim terlantar, tolong dengan sangat bawa ke pondok pesantren saya, gratis total Pak. Tenang aja. Saya juga dulu kan 5 tahun di panti asuhan Darul Aitam Tanah Abang. Saya 5 tahun tinggal di panti asuhan Tanah Abang. Jadi perih-perihnya jadi anak yatim saya tahu. Yang kedua, barangkali ini bulan baik, bulan Ramadan, bulan yang berkah kalau kita bersedekah. Kalau ada yang mau bantu perjuangan saya, ini sekarang lagi bikin panggung untuk hafalan Quran. Kalau pengen jelas nanti lihat handphone saya. Ama WC buat asrama yatim putri. Jadi dibagi sekat. Kalau ada yang mau bantu perjuangan saya dalam peduli yatim ini, silakan nanti maaf bisa menghubungi saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.